Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas Arto. Arto menurut saya akan mencapai harga resistan yang barunya, di mana kita lihat kemarin emiten ini pergerakan dari jam 9 hingga jam 2 cukup baik, namun terlihat saat mendekati setengah jam sebelum closing, emiten ini tiba-tiba terjadi banyak akumulasi hingga akhirnya mampu closing di harga 16.175. Yuk kita lihat teman-teman perbandingan antara volume dan frekuensinya. Terlihat biasa-biasa saja, namun ketika di harga 16.175 perbandingannya cukup tinggi dan berbeda dibandingkan frekuensi dan volume pada harga-harga lainnya. Dengan average price di 16.100, saya meyakini bahwa Arto sendiri nanti akan menyentuh harga resistan tertingginya di 19.500. Teman-teman lihat di sini bahwa emiten ini telah terjadi akumulasi, dan akumulasi terbesar yang terjadi itu justru pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2022, yang mana itu jatuh pada hari Jumat kemarin, teman-teman. Teman-teman perlu diingat juga pada tanggal 28 ini adalah Isra Miraj. Jadi transaksi perdagangan bursa tutup untuk hari Senin besok. Kita akan lihat teman-teman untuk resistan dan supportnya sendiri, emiten ini berada di 14.659 atau 14.660. Itu merupakan supportnya. Tapi dengan volume, teman-teman lihat sini, volume transaksinya yang mencapai 3 juta lembar lebih, dan jika kita coba kecilkan teman-teman, ini merupakan volume transaksi terbesar di emiten ini. Selama ada emiten ini, jadi teman-teman bisa lihat, jadi menurut saya dengan volume yang besar ini akan mengakibatkan emiten ini berpotensi kembali lagi menuju resistan 19.500. Kita lihat secara corporate action, emiten ini memang hanya melakukan right issue dan RUPS. Sejauh ini belum bisa memberikan dividen, dan melihat earning per share-nya juga memang tidak cukup baik. Jika melihat, menurut saya komposisi kepemilikannya sudah cukup oke. Masyarakat umum hanya 27%. Saham ini layak untuk dilakukan transaksi oleh teman-teman semua. Silakan jika teman-teman ingin bertransaksi di Arto, dan tidak disarankan untuk melakukan transaksi yang cukup besar. Pastikan teman-teman bermain aman. Untuk selanjutnya kita akan tunggu emiten ini mencapai 19.500. Ada strategi lain jika teman-teman ingin menunggu. Jika teman-teman ingin memastikan, silakan tunggu emiten ini mampu menembus di MA60 yang kurang lebih di sekitar 16.600-an. Silakan, tapi kalau saya pribadi, saya bisa mulai mencicil Arto semenjak hari Selasa besok. Menurut saya seperti itu teman-teman jika ingin bertransaksi di Arto, dan pastikan teman-teman selalu menggunakan uang dingin untuk bertransaksi di emiten ini. Bos kemarin mampu naik hingga 34% dengan volume transaksi yang kurang lebih hampir sama dan lebih tinggi daripada transaksi di tanggal 24. Untuk transaksi di tanggal 25 ini memiliki volume transaksi 6 juta lembar. Kita lihat apakah benar transaksi di 118 ini begitu banyak. Tapi setelah kita lihat di sini teman-teman, transaksi di 118 hingga 107 bahkan bisa dibilang terjadi lompat kodok di sini. Ada gap 118, 117, dan ternyata langsung di 108, 107. Transaksi justru lebih banyak terjadi di bawah angka
100 teman-teman. Kita lihat pergerakannya, sempat naik turun dari jam 9 hingga jam 10, lalu jam 10 hingga menuju jam 11 terjadi kenaikan sedikit, dan setelah itu emiten ini konsisten berada di harga ARB. Untuk pergerakan yang sekarang ini teman-teman, emiten ini sekarang sudah berada di zona hijau dan sekarang adalah posisinya emiten ini koreksi. Kita lihat bahwa bulan kemarin telah berakhir, bulan Februari telah berakhir, dan ini adalah pergerakan yang akan terjadi untuk bulan Maret sesuai dengan rekomendasi atau referensi dari bulan-bulan yang sebelumnya. Kita bisa mengambil referensi dari bulan 7 tahun 2021, di mana emiten ini mampu naik dalam satu bulannya itu 34%. Di bulan berikutnya, emiten ini masih mampu naik di 5%. Jadi menurut saya, dengan kurang lebih pergerakan yang sama, dan emiten ini juga masih tersisa kenaikan 17%, maka kita tunggu teman-teman saat emiten ini, saat bos sendiri mampu menyelesaikan koreksi yang terjadi di dalam 1 minggu ke depan. Selama itu belum terjadi kenaikan, saran saya, teman-teman jangan mengakumulasi dulu. Kita akan tunggu emiten ini mampu mantul setelah melewati ARB. Jadi kalau sebenarnya ARB, jangan diakumulasi. Kalau tidak ada pergerakan, ambillah saat emiten ini mampu bergerak dari ARB dan memiliki volume transaksi yang setidaknya jauh lebih baik dari volume transaksi yang terjadi di hari ini, atau setidaknya sekitar 1 juta lembar. Menurut saya seperti itu teman-teman. Biarkan dulu emiten ini koreksi sampai nanti terjadi gerakan di emiten ini. Baut kemarin mampu naik hingga 0,60% dan closing di ARB. Kita lihat di sini teman-teman, sesuai dengan datanya, emiten ini terkoreksi dan bertahap emiten ini mampu naik ke zona hijau. Namun setelahnya justru terjadi distribusi. Ini kita dapat memastikan bahwa emiten ini ada perlawanan untuk menuju ke zona hijau. Jadi, saran saya besok jangan mengakumulasi emiten ini, tapi lebih ambil posisi wait and see. Kita lihat teman-teman, dalam 14 hari emiten ini telah terkoreksi 86% dan 6 hari saja mampu naik di 145%. Bermain di emiten yang seperti ini, teman-teman harus bersabar dan pastikan bahwa emiten ini tidak langsung closing di ARB, tapi ada pergerakan mantul-mantul di harga-harga sebelum ARB. Untuk selanjutnya, saya rasa teman-teman bisa menunggu emiten ini kurang lebih sama seperti gorengan lain. Teman-teman bisa menunggu emiten ini untuk mantul. Tidak disarankan membeli saat di harga ARB. Perlu diingat bahwa dalamnya emiten ini kita tidak pernah tahu. Saya rasa seperti itu teman-teman. Bull dalam tutup bulan kemarin terlihat sepertinya emiten ini naik cukup tinggi dalam satu transaksi. Namun faktanya teman-teman, untuk weekly-nya memang oke. Emiten ini dari minus 15 sekarang tersisa tinggal minus 4. Dan ketika kita melihat monthly-nya, ternyata emiten ini hanya naik 2%, koreksi 30%, dan di closing-nya minus 21%. Dengan kondisi yang seperti ini, menurut pandangan saya, emiten ini di bulan Maret masih akan koreksi kembali. Karena koreksinya cukup jauh, jadi menurut pandangan saya, ya kurang lebih di atas 21% lah koreksi yang akan terjadi di bulan Maret nanti.
Dan buat teman-teman yang bisa melihat momentum tersebut, teman-teman bisa mengambil transaksi hit and run di emiten ini. Saya bermain cepat karena sepertinya sudah banyak teman-teman yang nyangkut di emiten ini terjebak oleh transaksi yang selalu banyak dalam tahun 2021, dan setelah itu mulai merosot, apalagi di tahun 2022 ini terjadi koreksi yang bertubi-tubi di bull. Tetap ada risiko, ambil cuan secukupnya dan ambil momentum secukupnya untuk bertransaksi cuan di bull. Telkom kembali naik teman-teman, naik 2%, dan emiten ini pada tanggal 24 ternyata menyentuh MA60 dan terjadi pantulan yang mana ini menandakan emiten ini siap akan kembali menuju top Bollinger Band-nya, yaitu di range harga kurang lebih di 4.550. Untuk transaksinya teman-teman bisa mengambil di harga tertinggi di 4.470. Tidak perlu mengambil di titik harga tertinggi ini, tapi menurut saya sih sebenarnya emiten pasti akan mampu menyentuh di 4.550. Silakan jika teman-teman ingin bertransaksi di Telkom, menurut saya cukup baik, cukup aman, karena pemakaian data di masa pandemi seperti ini masih cukup banyak teman-teman, yang saya rasa ini akan membuat potensi harga di 4.550 akan kembali tersentuh. Silakan bermain aman dan bertransaksi aman di Telkom. Kita akan lihat kelanjutan Telkom selanjutnya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, asing selalu masuk banyak di emiten ini. Yang menurut saya ini merupakan kabar baik buat teman-teman yang ingin meletakkan uang dingin teman-teman untuk diinvestasikan setidaknya per bulan, sisanya atau mungkin sesuai dengan teman-teman nyamannya untuk bisa ditabung di Telkom. Bermain sedikit teman-teman supaya teman-teman bisa mempunyai psikologis yang baik. Bagaimanapun ini transaksi di saham, bukan transaksi judi. Tetap ada risiko dan ambil cuan yang menurut teman-teman pas buat teman-teman. Bumi dalam 12 hari emiten ini terkoreksi hingga minus 56% dan 7 hari telah naik 33%. Teman-teman lihat kemarin emiten ini closing di 54. Untuk opening, high-nya, low-nya, closing-nya itu langsung di harga ARB, tidak ada kenaikan sama sekali, dan emiten ini sekarang berpotensi akan menuju ke 50, ke harga 50. Kalau kita lihat pergerakan asing di emiten ini, teman-teman lihat bahwa asing bertubi-tubi teman-teman keluar besar-besaran di bumi. Tapi kita lihat lagi untuk weekly-nya, dan memang ada gap di sini teman-teman. Langsung hanya tidak pernah terjadi kenaikan dalam satu minggu, minus 6 sampai dengan closing di minus 28. Untuk monthly-nya, volume transaksi sudah cukup baik, hingga terjadi kenaikan dibandingkan bulan 1 kemarin. Untuk kondisi yang koreksi seperti ini, teman-teman, ini akan sama seperti yang terjadi di bulan 1 tahun 2021. Jadi menurut saya akan ada potensi terjadi pantulan kembali setelah nanti menyentuh di 50. Tidak disarankan teman-teman langsung masuk, tapi teman-teman lebih harus memperhatikan volume transaksi yang terjadi di emiten tersebut. Sabar, kalau teman-teman ingin melakukan transaksi, apalagi untuk transaksi copet yang akan bisa terjadi di bumi. Seperti saya bilang, hati-hati, jangan dulu bertransaksi di bumi,
sebelum ada volume transaksi yang besar yang dapat mengambil bit-bit yang terpasang di bumi. Saran saya seperti itu, ambil momentum tersebut dan ambil cuan secukupnya. Tidak disarankan untuk hold, dan teman-teman harus mengawasi pergerakan dari emiten ini. Menurut saya seperti itu teman-teman, untuk bertransaksi di bumi, tetap dipantau dan batasi risiko teman-teman sendiri. Saya rasa cukup sekian, terima kasih, salam cuan.